Sistem pendidikan salaf tradisional. Pondok pesantren salaf merupakan salah satu jenis pondok pesantren yang menerapkan sistem pendidikan tradisional yang berasal dari generasi salaf. Pondok pesantren salaf merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia dan sampai sekarang tetap memberikan kontribusi penting di bidang sosial keagamaan. Kelebihan dan kekurangan dari sistem pendidikan salaf. Kelebihan dari sistem pendidikan salaf: pertama, fokus pada pembelajaran agama Islam dan nilai-nilai Islam. 2. Menerapkan disiplin yang ketat. 3. Membentuk karakter santri yang kuat. Sistem pendidikan salaf juga memiliki kekurangan. Pertama, kurangnya pembelajaran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Kurangnya persiapan untuk menghadapi dunia kerja. 3. Tidak semua pondok pesantren salaf memiliki fasilitas yang memadai. Karakteristik pondok pesantren salaf. 1. Adanya kiai yang mendidik dan mengajar. Kiai di samping pendidik dan pengajar juga pemegang kendali manajerial pesantren. Bentuk pesantren yang bermacam-macam adalah pantulan dari kecenderungan kiai. 2. Adanya santri yang belajar. Istilah santri hanya terdapat di pesantren sebagai pengejawantahan adanya peserta didik yang haus akan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang kiai yang memimpin sebuah pesantren. Oleh karena itu, santri pada dasarnya berkaitan erat dengan keberadaan kiai dan pesantren. 3. Adanya masjid. Di dunia pesantren, masjid dijadikan ajang atau sentral kegiatan pendidikan Islam baik dalam pengertian modern maupun tradisional. Dalam konteks yang lebih jauh, masjidlah yang menjadi pesantren pertama. Tempat berlangsungnya proses belajar mengajar adalah masjid. Dapat juga dikatakan masjid identik dengan pesantren. Seorang kiai yang ingin mengembangkan sebuah pesantren biasanya pertama-tama akan mendirikan masjid di dekat rumahnya. 4. Adanya pengajaran kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik biasanya dikenal dengan istilah kitab kuning yang terpengaruh oleh warna kertas. Kitab-kitab itu ditulis oleh ulama zaman dulu yang berisikan tentang ilmu keislaman seperti fikih, hadis, tafsir, maupun tentang akhlak. Terdapat dua esensi seorang santri belajar kitab-kitab tersebut. Di samping mendalami isi kitab, maka secara tidak langsung juga mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa kitab tersebut. Oleh karena itu, seorang santri yang telah tamat belajarnya di pesantren cenderung memiliki pengetahuan bahasa Arab. Metode pembelajaran pesantren salaf. 1. Sorogan. Metode sorogan merupakan sistem metode yang ditempuh dengan cara guru menyampaikan pelajaran kepada santri secara individual. Biasanya di samping di pesantren juga dilangsungkan di langgar, masjid, atau terkadang malah di rumah-rumah. Penerapan metode sorogan menurut kesabaran dan keuletan pengajar, santri dituntut memiliki disiplin tinggi. Di samping aplikasi metode ini membutuhkan waktu lama yang berarti kurang efektif dan efisien. 2. Wetonan atau bandongan. Metode wetonan atau bandongan adalah metode yang paling utama di lingkungan pesantren. Metode wetonan ialah suatu metode pengajaran dengan cara guru membaca, menerjemahkan, menerangkan,
dan menulis buku-buku Islam dalam bahasa Arab, sedangkan sekelompok santri mendengarkan. Mereka memperhatikan bukunya sendiri dan membuat catatan-catatan tentang kata-kata atau buah pikiran yang sulit. Penerapan metode tersebut mengakibatkan santri bersikap pasif sebab kreativitas dalam proses belajar mengajar didominasi ustaz atau kiai.